Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurala dengan NPM 314120114. Dan saya Fatihaya Aulanirwana dengan NPM 314120023. Wabarakatuh. Saya Rimalinda dengan NPM 314120052. Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga, lahir di Jambi 19 Februari 1983. Reinhard adalah mahasiswa Indonesia yang didakwa atas 195 pemerkosaan yang dilakukan di Manchester, Inggris. Sejak tahun 2015 sampai 2017, ia menjalani 88 hukuman penjara seumur hidup secara bersamaan dengan masa kurungan minimal 30 tahun. Menurut jaksa penuntut, Sinaga adalah pemerkosa dengan korban terbanyak sepanjang sejarah peradilan kerajaan di Inggris. Reinhard Sinaga, seorang warga negara Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Inggris, divonis seumur hidup atas kasus pemerkosaan yang menimpa lebih dari 195 pria di Inggris. Semuanya berawal pada 2 Juni 2017 ketika Reinhard melakukan serangan seksual terhadap seorang pria di apartemennya di pusat kota Manchester. Sebelum membawa mangsanya ke dalam apartemen, Reinhard terlebih dahulu memberikan minuman beralkohol kepada mangsanya yang dicampur obat bius. Ketika mangsanya mulai tak sadarkan diri, Reinhard langsung membawanya ke dalam apartemen kemudian melancarkan aksi bejatnya. Tak sampai di situ, saat melancarkan aksi bejatnya, Reinhard mendokumentasikan setiap aksi yang dilakukannya. Bahkan dalam sebuah video, seorang pria diperkosa secara berkali-kali, dan beberapa korban ada yang dikirimkan hasil rekaman tersebut. Dalam sidangnya, Reinhard menyatakan tidak bersalah dan menyebutkan bahwa hubungan seksual dengan pria-pria tersebut atas dasar suka sama suka. Satu-satunya pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mungkin digunakan untuk menjerat perbuatan Reinhard Sinaga adalah pasal 289 KUHP. Tindakan pencabulan KUHP memang lebih luas dari persetubuhan di luar perkawinan. Wujudnya bisa dengan kontak fisik seperti mencium, meraba, dan lainnya. Namun, konstruksi hukum pidana Indonesia hanya mengenal persetubuhan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan lawan jenis. Pasal 289 KUHP berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Meskipun dilakukan kepada ratusan orang, kejahatan Reinhard Sinaga hanya bisa dijerat sebagai tindak pidana perbuatan cabul. Perbuatan cabul itu pada prinsipnya yaitu perbuatan yang mengganggu orang lain terkait dengan simbol-simbol seksual, apalagi jika dilakukan dengan paksaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tanggapan psikolog soal kasus Reinhard Sinaga, predator seksual yang dihukum penjara seumur hidup. Dia menilai perilaku seksual menyimpang dapat berasal dari pola asuhan orang tua yang selain pola asuh orang tua yang keliru, perilaku seksual menyimpang juga disebabkan tuntutan yang tidak seimbang. Hadi memisahkan orientasi orang tua hanya menuntut anak untuk mengasah kemampuan akademik tanpa memperhatikan pembelajaran mental. Menambahkan tidak dimengerti norma dan nilai yang berperilaku di masyarakat oleh pemilik disorientasi seksual dapat memperparah keadaan. Dia merasa dunia ini tidak ada hukum, akhirnya dia tabrak saja hukumnya, tandasnya. Jadi terus terang saya sudah mengikuti dan membaca dari kemarin mengenai kasus ini. Tentunya kalau ini benar, ini merupakan keprihatinan kita yang mendalam ya. Dan kita sangat menghormati
proses peradilan yang terbuka yang dilakukan di Manchester, dan tentunya kita juga menyayangkan bahwa kasus ini terjadi pada warga negara Indonesia. Tentunya ini mau tidak mau, suka tidak suka adalah mencoreng wajah kita. Padahal wajah kita, wajah bangsa Indonesia ini kan wajah yang penuh dengan etika ketimuran, sopan santun, harga menghargai. Kemudian ada kasus ini dan kita sungguh sangat sedih. Kita sendiri juga prihatin karena korban yang jumlahnya ratusan itu tentunya akan secara psikologis juga sangat berat. Karena untuk itu sekali lagi pemerintah dalam hal ini melalui KBRI yang ada di London, kita memantau dan kita juga menginginkan Reinhard Sinaga itu mendapatkan pengadilan yang fair dan terbuka.